welcome back to my channel. My name is Feeling. Di video kali ini aku bakal bahas tentang masni, yang merupakan singkatan dari mas acne atau bahasa Indonesianya jerawat yang timbul akibat pemakaian masker. Sejak COVID-19, kira-kira Maret 2019 masuk ke Indonesia, kita semua diwajibkan menggunakan masker. Ada beberapa orang yang memang nggak mengalami masalah dengan masni, tapi ada juga yang mengalami masalah dengan masni. Jadi ciri-cirinya itu timbul jerawat di area yang memakai masker. Pertama aku bakal bahas tentang apa aja penyebab jerawat. Lalu yang kedua aku bakal jelasin kenapa bisa timbul masni. Lalu yang ketiga aku bakal kasih tips ke kalian bagaimana caranya untuk mencegah masni. Dan yang terakhir aku bakal kasih tahu masni treatment yang aku pakai. Aku termasuk orang yang nggak terlalu relate dengan masni ini, jarang jerawatan, tapi kalau sekali jerawatan tuh kayak lumayan lama hilangnya. Jadi akhir-akhir ini aku mengalami masni di pipi aku di sini. Ini masih ada bekasnya kan. Dan bekasnya cukup mengganggu dan lumayan lama hilang. Jadi nanti di akhir video aku bakal kasih rekomendasi masni treatment untuk kalian. So, untuk kalian yang mengalami masni ini, jangan skip video ini ya, tonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk share ke teman kalian yang juga mengalami masalah yang sama. Oke, tanpa panjang lebar, aku bakal bahas dulu yang pertama tentang apa aja sih penyebab jerawat. Jadi apa aja sih penyebab jerawat itu? Jadi ada 5 penyebab jerawat. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Kalau misalnya orang tua kalian jerawatan, itu ada kemungkinan besar kalian juga mengalami masalah jerawat. Yang kedua itu adalah faktor hormon. Jadi ada 2 hormon yang menyebabkan jerawatan. Yang pertama itu adalah estrogen, dan yang kedua adalah androgen. Estrogen itu adalah hormon wanita. Jadi kalau kadarnya terlalu rendah, itu bisa menyebabkan jerawatan. Estrogen itu menjadi terlalu rendah, itu terjadi ketika masa-masa menstruasi, lalu ketika kita overworkout, perimenopause, atau masa-masa mendekati menopause, lalu terjadi juga kepada orang-orang yang mengalami anoreksia. Lalu yang kedua ini adalah hormon androgen. Hormon ini ada pada laki-laki dan perempuan, tapi jumlahnya lebih banyak di laki-laki. Bedanya sama estrogen, kalau estrogen tadi terjadi ketika terlalu rendah, kalau androgen ini terjadi ketika terlalu tinggi. Jadi ketika hormon androgen terlalu tinggi, itu kita akan mengalami jerawatan. Karena ketika hormon androgen ini tinggi, akan memicu produksi sebum yang berlebih. Nah, kapan hormon androgen menjadi terlalu tinggi? Yaitu ketika kita mengalami pubertas, ketika ibu-ibu sedang hamil, lalu faktor obat-obatan, dan pil KB. Lalu yang ketiga ini adalah dari lifestyle, jadi ini ada banyak faktor. Salah satunya itu adalah pola makan, pola olahraga, stres, dan pola tidur. Jadi kita atur lifestyle yang sebaik mungkin supaya hidup kita menjadi lebih bermakna. Yang keempat adalah dari bakteri. Jadi kalau misalnya tangan kita kotor lalu memegang wajah kayak gitu, itu bisa memicu terjadinya jerawat. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu adalah dari penggunaan skincare dan make up yang kurang tepat. Misalnya kalau skincare itu entah bahan-bahannya, bisa jadi juga tidak menggunakan sunscreen. Lalu untuk dari make up misalnya terlalu tebal, sudah tahu wajahnya tipe yang oily tapi pakai foundation yang full coverage, itu kayak kurang disarankan banget karena bakal nutup pori-pori kalian. Dan ketika pori-pori tersumbat, maka produksi minyak akan berlebih dan menimbulkan jerawat. Jadi itulah kenapa bisa terjadi jerawat. Nah, kenapa bisa terjadi masni? Jadi yang pertama itu karena adanya gesekan atau friction antara masker dengan kulit wajah kita. Jadi dari adanya gesekan ini itu menimbulkan adanya iritasi dan jerawat. Lalu yang kedua itu karena kita pakai masker ya seharian. Misalnya kita beraktivitas di luar seharian, kita memakai masker. Itu kalau kita ngomong kan kayak ada uapnya, dan itu menjadikan wajah kita tuh lembab. Dan lembab itu memicu bakteri yang akibatnya menimbulkan jerawat. Lalu juga rasanya juga pengap, panas kayak gitu. Itu juga bisa menyebabkan bakteri juga yang akhirnya menimbulkan jerawat. Lalu yang keempat adalah kotor. Kebanyakan tuh kalau misalnya orang waktu makan itu kayak ngelepas maskernya dan kemudian ditaruh di sembarang tempat. Misalnya kayak ditaruh di meja, dan yang itu nggak dipastikan mejanya itu bersih. Kayak misalnya kita makan di tempat makan, itu kan belum tentu juga mejanya bersih.
Jadi kita sebaiknya membawa tempat sendiri untuk masker. Dan juga pastikan mencuci maskernya itu yang sampai benar-benar bersih. Jangan sampai ada deterjen yang tertinggal. Kalau bisa mencucinya itu menggunakan air panas, dipastikan masker ini benar-benar bersih dari bakteri. Lalu bagaimana cara mencegah masni? Karena kita memang tidak bisa menghindari penggunaan masker. Varian COVID ini lagi nambah lagi, jadi kemungkinan kita bakal tetap pakai masker dalam jangka waktu yang lumayan lama, nggak tahu sampai kapan. Dan karena itu juga aku buat video ini, karena aku merasa mungkin video ini masih relate at least 3 bulan ke depan. Kita nggak bisa menghilangkan penggunaan masker ini karena kita juga pasti beraktivitas di luar dan bertemu banyak orang. Kita nggak mungkin kan kayak diem-dieman di rumah, nggak bekerja. So, salah satu caranya adalah memilih masker yang tepat. Nah, kalau misalnya kalian pakai masker yang kain, kalian usahakan pakai yang dari 100% katun bahannya yang bisa menyerap keringat, kayak gitu. Jadi kayak bakteri-bakteri itu lebih minim dan gesekan-gesekan juga lebih minim. Lalu yang kedua adalah jagalah supaya masker kalian tetap bersih. Kalau misalnya kita lagi makan, itu simpan di tempat yang tepat. Aku selalu bawa kantong masker, jadi kalau misalnya aku makan, aku simpan di tempat itu, kalau sudah aku pakai lagi. Dan aku juga nggak lupa untuk mencuci mulut aku, supaya mencegah juga adanya jerawat di sekitar daerah mulut. Karena kayak ada minyak, terus nanti ketutupan masker, itu menjadi lembab dan benar-benar nggak nyaman sih. Dan kalau misalnya kalian sudah merasa ini kotor, misalnya kayak jatuh, itu kalian ganti aja masker. Jadi kalian sediain beberapa masker di tas kalian, supaya kalau misalnya maskernya kotor tuh kalian bisa langsung ganti. Kalau masker medis juga disarankan untuk ganti setiap 4 jam sekali. Yang ketiga adalah hindari make up tebal, terutama untuk kalian yang memiliki wajah yang berminyak. Kalau misalnya kalian butuh coverage, kalian bisa pakai loose powder. Sebenarnya aku sendiri juga masih pakai BB cream karena aku eman banget. BB cream aku nggak habis-habis sampai sekarang dan sudah mendekati expired. Untungnya aku nggak ada masalah dengan masni ini karena tipe kulit aku tuh yang kombinasi, yang berminyak di daerah T-zone aja. Aku sering-sering kayak ngetap-tap, ngelap pakai tisu di daerah T-zone aku. Please itu jangan ditiru ya. Lalu yang keempat, jangan terlalu banyak layer skincare kalian karena itu akan menyebabkan wajah kalian jadi terlalu lembab dan membuat kulit kalian susah untuk bernafas. So, di streamline aja skincare kalian yang benar-benar perlu. Ini juga chance untuk kalian bisa hemat skincare, jadi kayak nggak terlalu pakai banyak-banyak skincare. Yang penting itu kita harus balancing antara active ingredients dan hydrating ingredients. Ketika dua itu sudah balance, itu sudah best banget lah. Kulit kalian dijamin aman sentosa. Tips yang terakhir adalah jangan lupa pakai sunscreen. Jadi meskipun kita nge-streamline atau mempersingkat skincare, itu tetap jangan lupa pakai sunscreen. Karena kalau misalnya keluar-keluar, terutama pagi sampai sore, sekitar jam 4 itu masih ada matahari ya. Nah itu kita tetap harus pakai sunscreen. Jangan lupa reapply juga. Kalian bisa lihat video sunscreen aku di sini. Itu adalah pentingnya kenapa pakai sunscreen, karena kalau nggak pakai sunscreen, skin barrier kita bisa rusak dan bisa menyebabkan iritasi, dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan breakout atau jerawat. So ini dia cara-caranya untuk mencegah masni. So ini adalah bagian akhir dan bagian yang mungkin kalian tunggu-tunggu dalam masni treatment yang aku rekomendasiin. So, di sini aku nggak bakal banyak sebutin produk-produk untuk masni karena aku sendiri jarang mengalami problem dengan masni. Tapi aku sempat mengalami beberapa kali, kayak misalnya yang di sini. Ini masih belum hilang sampai sekarang, aku lagi tetap pakai treatment. Jadi produk pertama yang bakal aku rekomendasiin adalah moisturizer. Jadi meskipun kalian memiliki kulit yang berminyak, kalian tetap perlu memakai moisturizer karena pada dasarnya kulit itu memang membutuhkan hydration. So kalian jangan pernah skip moisturizer. Kalian bisa lihat di video ini 7 kesalahan dalam menggunakan skincare. Itu salah satunya adalah skip moisturizer ketika kalian memiliki kulit yang berminyak.
Untuk kalian yang memiliki kulit yang berminyak, aku rekomendasiin memakai moisturizer yang oil free. Ini aku ada produk dari COSRX. Ini aku nggak di-endorse ya. Ini aku suka banget sama teksturnya, itu benar-benar ngelembapin. Dan kayak gini, kalian bisa lihat seberapa lembabnya. Hasilnya tuh benar-benar lembab banget di kulit aku dan aku sesuka itu. Ini baru botol pertama dan ini aku lagi purchase lagi botol kedua, masih belum datang. Lalu yang kedua itu adalah kalau misalnya kalian mengalami jerawat itu kalian bisa pakai tea tree oil. Nah di sini aku nggak punya tea tree oilnya karena biasa aku minta ciciku. Karena aku jarang mengalami jerawat jadi kayak aku takut satu botol tuh kayak nggak habis-habis dan terus akhirnya malah kebuang karena expired. So, lebih aku minta ciciku aja. Biasa ya, sister problem itu selalu kayak saling mengambil milik satu sama lain ya kan. Pinjam meminjam, minta-minta itu sudah hal yang biasa di dalam persisteran gitu. Yang punya saudara cewek pasti tahu. Jadi tea tree oil kalau aku tulis di description box. Daripada jerawatnya itu aku sebenarnya lebih concern ke bekasnya. Jadi aku beli spot treatment dari Mineral Botanica. Ini yang namanya Reduce Acne and Spot Treatment. Menurut aku lumayan efektif hasilnya, kayak perlahan-lahan memudar, tapi nggak yang cepet banget hilangnya. Ini harganya sangat terjangkau menurut aku untuk efektivitasnya. Aku benar-benar suka sama produk ini. Dan produk ini aku benar-benar cinta banget. Di kedua produk ini benar-benar aku rekomendasiin dan memang benar-benar aku pakai untuk perawatan jerawat aku. Untuk pimple patch itu sebenarnya aku sudah beberapa kali pingin coba, tapi kayak aku masih kurang yakin karena efektivitasnya belum begitu terbukti. Jadi sampai sekarang aku masih pakai treatment yang sangat minimalis. Aku hampir lupa, aku juga punya produk dari COSRX yang One Step Original Clear Pad. Ini juga mengandung tea tree, tapi ini adalah exfoliating toner. Jadi aku pakainya seminggu sekali. Ini sudah pernah aku mention di video ini, kalian bisa lihat di sini. Bisa mungkin aku juga mengurangi penggunaan toner ini karena dia itu adalah exfoliating toner. Jadi kayak mengelupas, sedangkan kita pakai masker sendiri terjadi gesekan. Aku khawatir kalau misalnya kulit wajah aku menjadi semakin tipis. Pakai toner ini dengan di tap-tap dan ini hasilnya so far so good. Aku rekomendasiin dan aku bakal tulis juga di description box supaya kalian bisa cek produk ini. Anyway, semua produk tadi itu benar-benar yang aku pakai dan tidak di-endorse sama sekali oleh pihak manapun. So ini benar-benar honest review dari aku. That's all for my video. Thanks for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya pengalaman dengan Masni ini, kalian bisa share di bawah. Mungkin kalian punya tips yang berbeda dengan apa yang aku sampaikan tadi. Dan misalnya kalian ada request video yang mau aku buatin, kalian bisa komen juga di bawah. Aku akan usahain untuk buatin untuk kalian. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and turn on notification supaya kalian tidak ketinggalan video dari aku. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram @feelingoctavia dan di TikTok @feelingoctaviana. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.